وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ada pertanyaan Masya Allah dari teman kita, dibilang bagaimana kan dia bilang sholat kan ada rukun syarat, dan ada rukun syarat itu sebagai pendahuluannya. Nah sekarang gimana itu menjadi dai supaya menjadi dai seperti saya? Begitu. Iya. Caranya belajar. Caranya pertama belajar. Tidak ada syarat harus diam. Tidak ada. Yang penting kita belajar ilmu agama, maka kita boleh menjadi dai. Karena syaratnya itu, syarat seorang menjadi dai itu dilihat dari Al-Quran, kemudian dilihat juga dari hadis Nabi SAW, apa yang beliau lakukan untuk dai. Itu syaratnya dua. Kita bisa melihat ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi hatta basirah." Perhatikan ayatnya ini. Katakanlah Muhammad, berdakwah, ini jalanku. Jadi yang didakwakan itu pertama jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tentunya tidak bisa kalau tidak ada ilmunya. Ditambah lagi yang kedua, ala basirah. Ini nyata, harus di atas ilmu. Jadi syarat daripada menjadi dai itu harus berilmu. Itu Allah yang mengatakan. Pun katakanlah, hadis sabili, ini jalanku. Maksudnya kita berdakwah, kita ajak orang ke jalan Allah. Kemudian di mana? Ala basirah, harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Itu syarat. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau mengutus dengan utusan pertama itu Mu'adz bin Jabal di Yaman, ya. Demikian pula utusan kedua Mu'adz bin Jabal dan Abu Sa'id al-Khudri. Tapi utusan pertama, Nabi katakan kepadanya ilmu yang harus dia dakwakan. Ilmu yang harus dia dakwakan. Kata Nabi, dakwakan kepada mereka yang paling pertama tauhid. Kalau mereka sudah paham itu, ajarkan kepada mereka sholat. Kalau mereka sudah paham itu, ajarkan mereka zakat. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin. Ini syarat menjadi apa? Dai. Harus paham syariat. Bahkan sebagian ulama menyatakan dari sisi ilmu bahasa, dia wajib fardu ain tahu ilmu bahasa. Tahu ilmu bahasa Arab. Kemudian sebagian ulama menambahkan lagi harus kamilul alat, sempurna alatnya. Dia tahu cara berdalil. Karena ini Al-Quran dan hadis tidak bisa langsung dipetik pendalilannya kalau kita tidak tahu caranya. Ada caranya. Kita harus pelajari usul al-istidlal. Cara-cara berdalil ini dipelajari dalam ilmu usul fikih. Harus kita tahu bagaimana kalau ada ayat umum, kemudian ada ayat khusus. Ada ayat umum, ada hadis khusus. Bagaimana cara berdalil dengan ini? Nah, kalau kita tidak tahu, kita akan menyatakan ini bertentangan. Allah hari syariat dikatakan apa? Bertentangan. Syariat kan tidak ada bertentangan sama sekali. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, kata Allah. Kalau itu dari sisi selain Allah, maka kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak. Tapi karena Al-Quran dan hadis itu dari Allah, tidak ada perselisihan. Tapi kita butuh alat untuk mengetahui ini. Maka seorang dai harus tahu alatnya. Kalau tidak, maka dia tidak bisa menjadi dai. Dia akan menjadi muqallid atau mustami. Orang yang taklid ikut dia dai atau mustami, pendengar dari dai. Bukan orang yang menyampaikan. Bukan orang yang menyampaikan. Itu di antara syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya. Di samping syarat lain yang disebutkan oleh para ulama sebagai usul kitobah, yaitu pokok-pokok di dalam menyampaikan agama Allah. Harus dia ikhlas, harus dia jujur menyampaikannya, ya. Harus dia sampaikan karena ingin orang lain mendapatkan kebaikan, bukan untuk ta'ali, bukan untuk berbangga atau bersombong. Ini saya dari kamu apa toh? Saya dari Yaman, kamu dari mana? Iya, bukan untuk begitu. Bukan untuk begitu, itu namanya syarat-syarat kelengkapan. Tapi syarat pokoknya tadi harus dia berilmu. Harus dia berilmu. Itu Pak, Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.